Maulid merupakan bentuk kecintaan kaum muslim kepada insan yang paling mulia, yang paling utama, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau kita tahu bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab beliau kita tahu bagaimana iman dan Islam. Sebab beliau kita mengenal Al-Quran. Karena itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kelahiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama dengarkan tausiah dengan tema merangkai ukhuwah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah mau'idah hasanah atau nasihat yang baik yang akan disampaikan oleh ustazah kita Umi Bibi Dian Irawati dan sekaligus akan ditutup dengan doa. Kepada Umi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqul khair ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqul su'u ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan ini ni'mati fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah adada khalqi wal ihsan. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma baina dhalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah adada ma balagha fis sama. Alhamdulillah adada ma balagha fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dhalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama. La ilaha illallah adada ma balagha fil ard. La ilaha illallah adada ma baina dhalik. La ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma balagha fis sama. Allahu akbar adada ma balagha fil ard. Allahu akbar adada ma baina dhalik. Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma balagha fis sama. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma balagha fil ard. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma baina dhalik. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Adada kulli afhamu. Subhana rabbil qudus, subhana rabbil qudus. Subhana zil mulki wal jalali, subhana zil mulki wal jalali. Subhana zil izzati wal 'azamati wal qudrati wal haybati wa sultan wal 'azmati wal kibriyai wal jalali wal jalali wal jamali wa la yamutu wa la yafutu 'adada. Subuhun qudusun rabbina wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita gak bisa hitung nikmat Allah. Bangun tidur, seorang ibu masih bisa melihat anaknya, bersyukur. Bangun tidur, seorang istri masih bisa melihat suaminya, bersyukur. Bersyukur bangun tidur kita masih ada di rumah kita. Bersyukur bangun tidur kita masih bisa sarapan. Seandainya bangun tidur buka mata, seorang ibu kehilangan anaknya. Seandainya bangun tidur buka mata, seorang istri kehilangan suaminya. Seandainya bangun tidur buka mata, rumah kita sudah hancur. Seandainya bangun tidur buka mata, kita tidak punya makanan. Apa yang akan kita rasa? Ini yang dirasakan saudara-saudara kita semua di Palestina. Kita diberikan nikmat hari ini, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, anak-anak kita bisa bermain dengan leluasa, bisa sekolah, kita bisa tidur nyenyak. Tapi saudara-saudara kita kehilangan nikmat itu, tetapi mereka bersyukur. Bahkan saat ada seorang anak melihat ayah ibunya syahid, mereka bersyukur. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena mereka punya iman. Tidak ada mereka mengeluh saat mereka kehilangan kakinya. Mereka mengatakan alhamdulillah, bersyukur kakiku sudah menginjak, sudah sampai duluan ke surga walaupun jasad ini belum. Bersyukur. Kadang kita yang bisa tidur nyenyak, yang bisa makan enak, lupa bersyukur. Makanan gak enak kita marah. Kita mengeluh dengan segala keadaan kita. Maka kalimat alhamdulillahnya kita taruh di mana kalau kita bersyukur. Dengan kasat mata kita lihat dengan mata zahir kita, saudara-saudara kita di Palestina, rumah hancur semua nikmat hilang. Tetapi justru fungsinya itu buat kita, bukan buat mereka. Kalau mereka saudara-saudara kita di Palestina yang kita lihat, ya Allah kasihan, gak tega lihatnya. Mereka orang-orang terpilih yang menempati tanah yang penuh dengan berkah. Di surat Al-Isra ayat 173 Allah katakan bahwa Palestina menjadi tanah yang diberkahi. Apa wujud diberkahinya? Di saat Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya dalam kejaran Fir'aun laknatullah, dalam kejaran Fir'aun beserta pengikutnya begitu masuk di negeri Syam, di negeri Palestina yang penuh diberkahi oleh Allah, maka Allah selamatkan Nabi Musa beserta pengikutnya dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Maka mereka saudara-saudara kita di Palestina
Mereka orang-orang yang dipilih yang sudah menduduki surga tertinggi. Nah, kita belum dijamin masuk surga, juga belum kita. Dijamin masuk surga, kita belum. Dijamin masuk surga belum, tapi tentunya udah banyak banget. Bahkan kadang kita nggak peduli dengan keadaan saudara-saudara kita di Palestina ini. Maka sungguh banyak sekali Allah berikan nikmat dalam kehidupan kita. Saya dari semalam baru sampai di Malang, sampai di rumah itu jam 11, kurang lebih jam 11-an lewat. Terus masih merevisi materi-materi. Pagi sudah di sini. Kalau mau mengeluh capek ke Allah malu. Saudara-saudara saya di Palestina kadang-kadang lelah untuk memperjuangkan, untuk menjaga bumi Al-Aqsa. Bumi di mana ada pijak kaki manusia mulia di saat diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam Isra wal Mi'raj. Dalam Isra wal Mi'raj diperjalankan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, tempatnya yang berubah warna kuning di Sidratul Muntaha. Alhamdulillah saya sudah pernah menginjakkan kaki di sana. Di situ ada tempat jejak manusia mulia yaitu Rasulullah. Di kubah yang warna kuning, di dalamnya ada tangga menuju ke bawah, ada tumpang tadi di situ Rasulullah berdiri naik menuju Sidratul Muntaha. Saya pernah berdiri di situ. Maka saudara-saudara kita di Palestina yang menjaga ini semuanya, yang menjadi garda terdepan untuk menjaga bumi Al-Aqsa, mereka bisa saja saudara-saudara kita di Palestina keluar dari bumi mereka di Palestina, keluar karena mendapatkan jajahan. Tapi mereka tidak mau. Mereka memilih mati syahid, hancur rumahnya, mati utuh dari Palestina. Al-Aqsa masih berdiri, Masjid Al-Aqsa masih ada, Dome of the Rock masih ada. Itu yang mereka jaga. Karena ini tempat bersejarah. Kalau ini tidak ada, apa yang bisa kita sampaikan kepada anak cucu kita keturunan kita? Kalau kita sedang berbicara tentang Isra wal Mi'raj, anak kita tanya tempatnya di mana? Tempatnya di mana, Umi? Aku pengen ke sana. Tempat itu tidak ada saya. Sudah dikuasai oleh Yahudi. Siapa yang akan sedang dari Rasulullah SAW? Bahkan Rasul mengatakan, umatku ini banyak seperti buih di lautan, tapi mereka bercerai belah. Mereka cinta dunia dan takut mati. Suatu hari nanti hal ini akan terjadi saat umatku digerogoti. Ya, ini yang terjadi di Palestina. Umatnya baginda Nabi yang menjaga bumi Al-Aqsa digerogoti satu-satu. Dan kita yang berdiam diri di sini hanya bisa melihat, menyaksikan. Kadang kita diam, tidak ada kekuatan, tidak peduli, maka hati-hati diamnya kita, ketidak berpihakannya kita, hati-hati nanti akan dimintai pertanggungjawaban yaumil qiyamah. Karena sungguh Muslim yang satu dengan satu lainnya itu satu tubuh. Jika Muslim yang satu sakit, sakitnya ada di tubuh kita. Jika saudara kita di Palestina ini sakit terluka, lukanya ada dalam tubuh kita. Sembuhkan luka itu setidaknya, bantu dengan doa. Kalau kita tidak bisa raga kita sampai ke sana, bantu dengan doa dalam setiap sujud kita.
atau dengan bantu dengan harta kita yang dititipi oleh Allah, kembalikan kepada Allah dengan membantu saudara-saudara kita. Ini bentuk kepedulian kita. Ini bentuk cara menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat dalam surat Ar-Rahman, gak cukup satu kali Allah ulang ayat ini untuk mengingatkan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang kadang kufur nikmat, yang kadang masih suka mengeluh, yang kadang lupa bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang mau didustakan? 31 kali Allah ulang-ulang ayat ini. Kenapa gak cukup satu kali saja Allah tulis di ayat ke-13, bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, cukup di situ. Tapi Allah ulang sampai 31 kali. Kenapa? Karena Allah tahu manusia ini banyak yang kufur atas nikmat yang Allah berikan. Kenapa mereka susah bersyukur? Karena mereka melihat nikmat yang orang lain punya, bukan yang mereka punya sendiri. Kenapa mereka susah bersyukur? Karena mereka melihat ke dunia, urusan dunia ini melihatnya ke atas. Untuk melihat dunia urusannya melihatnya ke atas, tapi tidak melihat ke bawah urusan dunia. Padahal banyak sekali orang-orang yang lebih susah di luar sana. Maka supaya kita bersyukur, sering-sering melihat ke bawah urusan dunia dan melihat ke atas urusan akhirat. Kenapa harus melihat ke atas urusan akhirat? Karena kita belum selamat di dunia. Kita belum selamat semua di dunia. Kita ini belum baik-baik aja. Kita ini sedang tidak baik-baik saja di dunia. Kita belum terlihat sukses. Suksesnya orang hidup di dunia bukan dia yang sudah punya perusahaan di mana-mana. Suksesnya orang di dunia bukan dia yang sudah punya jabatan atau on the way sedang mau menjabat. Suksesnya dia hidup di dunia bukan rumah mewahnya, tapi suksesnya orang hidup di dunia saat akhir hayatnya Allah ridho kepada dia, husnul khotimah. Itu orang yang sukses. Bukan harta, bukan jabatan, semua keabadian, semua bakal kita tinggalin. Berapa tahun sih kita ada jabat terlalu bangga dengan jabatan, gak abadi. Ini semua sama di hadapan Allah. Sama-sama belum dijamin masuk surga. Sama-sama belum selamat. Kita semua sedang dinilai sama Allah. Amal kita, akhlak kita, ini semua sedang dinilai. Maka berlomba-lombalah untuk mendapatkan nilai terbaik di hadapan Allah, bukan terbaik di hadapan manusia. Karena kalau kita cuma pengen dinilai sama manusia, gak manfaat. Manusia aja gak bisa jamin kita surga, tapi kita sedang berlomba-lomba pengen dinilai sama Allah. Kasih yang terbaik untuk Allah dengan memberikan yang terbaik untuk manusia, tapi jangan kepingin dianggap baik, jangan kepingin dibalas kebaikannya. Udah, mau berbuat baik saja. Gak usah pengen dinilai, oh saya orang baik loh, dia orang baik. Gak usah, karena orang baik jangan pernah bilang-bilang dia orang baik. Orang baik gak punya lentek di sini, gak ada lenteknya. Saya orang baik, gak ada. Ada yang begitu? Ada lenteknya di sini. Atau dia bawa papan nama, saya orang baik dan saya berbuat baik. Kalau enggak balas kebaikan saya, ada? Gak ada, sekali seorang. Kalau ada yang seperti ini,
masih berharap pujian, berbuat baik saja. Karena Allah melihat kebaikan kita. Lihat dulu aku, ayyukum ahsanu amal. Allah melihat siapa yang paling baik amalannya. Dan Allah sebaik-baik yang memberikan balasannya. Kita berbuat baik saja, peduli saja. Gak usah berharap kita dibalas nanti kebaikan kita. Mau dilupain terserah, Allah gak akan lupa. Karena manusia memang tempatnya lupa, betul gak? Jadi jangan berharap takut nanti kamu kecewa. Tapi Allah gak pernah lupain hambanya. Allah pun gak pernah ninggalin hambanya. Saat kamu berbuat baik, kamu dilupain, kamu ditinggalin, Allah gak pernah ninggalin kamu. Allah gak pernah lupain kebaikan kamu. Apa yang kita berikan kepada orang lain, Allah akan berikan lebih dari apa yang sudah kita berikan. Itu janji Allah. Maka berkasih sayanglah di buminya Allah. Bahkan dalam hadis pun dikatakan, jikalau kalian mencintai penduduk bumi, maka penghuni langit akan mencintaimu. Allah itu kalau udah cinta sama kita, Allah jadi pendengarnya kita nih. Allah jadi telinga buat kita. Apa yang kita minta Allah kasih. Kalau Allah sudah ridho sama kita, jalannya kita mudah diistiqomahin sama Allah. Udah gak urusan dunia itu sepele banget, kecil. Masalah yang besar ini jadi kecil. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha besar. Urusan dunia ini milik Allah. Segala urusan yang ada di dunia itu udah kuasanya Allah, gampang banget. Allah mau ngasih, Allah mau ngambil, haknya Allah. Allah yang punya hak, kan Allah yang punya dunia. Nah kita tinggal di dunia, kita juga bakalan tinggal di dunia. Selama kita tinggal di dunia, berlomba-lomba dalam kebaikan, beramal solehlah. Karena dunia akan kita tinggalin. Kita menuju ke tempat yang abadi, membawa amal soleh kita. Nah kalau segala yang ada di dunia urusan ibadahnya kita tinggalin, kita abaikan, nanti kita tinggal di tempat yang abadi, kita gak bawa apa-apa, rugi, cacat urusan akhirat kita. Cinta dunia boleh, silakan, kalian masih tinggal di dunia, senangi. Tapi jangan sampai kesenangan di dunia, kecintaan kita di dunia melupakan akhirat kita, cacat urusan akhirat kita. Jangan, karena kita sekarang ini sedang dinilai satu-satu, semua dinilai sama Allah. Yang punya rapotnya kita itu Allah, bukan manusia, bukan. Ngapain kita sibuk dengan penilaian manusia? Ini sebentar lagi nih ada pemilihan nih, ya. Yang pada rebutan kursi, udah kita yang gak punya kursi, udah angkat-angkat aja daripada ribut sendiri. Betul ya? Ada untungnya nggak sehatnya? Ada untungnya, capek. Biarin yang pada mau rebutan kursi, silakan. Ya kita jangan saling ribut, kita damai aja udah. Doain saja supaya yang berebut kursi, yang lagi berebut kursi dijadikan ya kursi yang dia duduki jadi kursi yang amanah. Bertanggung jawab, ya gitu. Karena adil tertinggi ini nanti Allah. Ini, maka yuk berkasih sayanglah, beramal soleh. Setiap waktu harus ada amal soleh yang kita lakukan. Kenapa? Jangan sia-siain waktu. Karena saat waktu kita berhenti, waktu kita habis, kita udah gak bisa beramal soleh lagi, Bu. Mati bukan milik yang sehat, bukan milik yang sakit yang sehat mati. Yang sehat banyak yang mati, Bu. Mati bukan milik yang tua, yang muda juga mati. Suami saya
dunia ini tipu-tipu. Kita semua punya sosial media. Dengan sosial media kita juga banyak yang nipu. Gak sesuai dengan kehidupan kita. Mau foto coba, berarti gak foto jelek. Ya, fotonya pasti pakai kamera yang paling cakep. Betul gak? Sampai jerawat aja gak kelihatan. Betul gak? Itu tipu-tipu. Itu dunia. Apalagi di sosial media. Buat apa? Pengen dinilai orang, pengen dibanggain, dipuji. Enggak. Urusan dunia kita dipuji sama Allah, tapi urusan akhirat kita cacat. Allah berpaling. Setiap amal soleh akan ada batas waktunya. Saat waktu kita berhenti, saat waktu di dunia kita sudah habis, kita nggak bisa beramal soleh lagi. Dunia nyata, ya kita sedang tinggal di dunia. Tapi jangan lupa, akhirat juga nyata. Jangan diabaikan urusan akhirat. Dunia nyata, akhirat juga nyata. Jangan dunia nyata, akhirat nanti aja deh. Terlalu percaya diri, kita bakalan panjang umur. Jangan terlalu percaya diri, kita masih muda. Tapi yang muda juga mati, tidak buat yang tua, yang muda mati. Jadi segala sesuatu urusan taat jangan disuruh alaihi mana itu, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini semua penderitaannya kita, sengsaranya kita, laparnya kita sudah diambil alih semua oleh Rasul. Rasul tidak pernah merasakan ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Akan datang Rasul dari kaummu sendiri. Penderitaannya, beratnya, penderitaannya kita, beratnya kita, susahnya kita, semua sudah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kita pernah sedih, Rasulullah lebih sedih lagi dikirim kita. Kita pernah lapar, Rasulullah pernah 3 hari tidak makan. Kita pernah dibenci, Rasulullah setiap hari saat dulu menyampaikan agama Allah di zaman jahiliyah, membawa Islam, mengajak orang-orang beriman. Rasul hampir setiap hari mendapatkan teror fisik. Bukan hanya dicaci maki, tapi mendapatkan teror fisik. Rasul diludahi, Rasul dilemparin batu, Rasul dilemparin kotoran, tapi Rasulullah ridho asal Allah tidak murka kepada musuh-musuh Rasulullah. Rasul ridho. Untuk urusan akhlak kita sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mau meneladani akhlaknya begitu. Maka belajar kenali, bukan hanya sebatas tahu saja. Jangan sebatas tahu. Saya tahu baginda Nabi Muhammad kekasih Allah yang diutus oleh Allah. Jangan hanya sebatas tahu saja selesai, tapi kenali. Karena kalau nggak kenal kita nggak akan sayang. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Betul. Kalau kita hanya sebatas tahu saja, kita nggak kenal bagaimana tumbuh cinta, bagaimana tumbuh sayang. Karena kita tidak mengenal bagaimana sifatnya dari Nabi Muhammad SAW. Maka kenali bagaimana interaksi beliau, bagaimana cara beliau memperlakukan musuh-musuhnya, memperlakukan orang-orang yang tidak suka dengan beliau, bagaimana cara beliau menjaga hati. Ini saya dicontohkan. Bu, kalau kita nangis, hari ini kita sedih, menangis ingat Rasul. Rasul dari dulu gak ingat kita. Rasul dari dulu setiap hari nangis buat kita. Bahkan pernah 3 hari tidak makan buat kita. Diriwayatkan suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, hari ini Allah mengobarkan api neraka, Allah menyalakan api neraka, dan seluruh malaikat ketakutan. Maka aku mendatangimu karena engkau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Rasul bertanya, ya Jibril, ceritakan kepadaku keadaan neraka saat itu. Maka Jibril menceritakan, neraka itu
ciri-ciri orang munafik itu. Jika berkata dia dusta, bohong. Jika berjanji ingkar. Jika dipercaya. Nah, ini semoga pemimpin kita terhindar dari sifat munafik ya. Jangan hanya janji-janji manis doang. Semoga ya, supaya negara kita ini, bangsa kita ini bangsa penuh berkah. Bangsa kita kaya banget, kan gitu. Supaya berkah, berkahnya itu nyampe kepada rakyat-rakyat kecil, nyampe berkah. Dan untuk kita dorong. Yang selanjutnya untuk orang kafir, Yahudi, penyembah matahari, penyembah berhala, terus sampai neraka ketujuh, malaikat Jibril terdiam. Hingga Rasul bertanya, ya Jibril, kenapa kau berhenti? Lanjutkan ceritamu ya Jibril. Untuk siapa neraka ketujuh? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, maafkan aku. Neraka ketujuh Allah ciptakan untuk umatmu. Ketika itu Rasul pingsan. Rasulullah pingsan. Dan malaikat Jibril mengangkat tubuh Rasul, letakkan di pangkuannya. Dan tak lama Rasul tersadar dan bertanya lagi, ya Jibril, sambil berkaca-kaca, betulkah Allah menciptakan neraka ketujuh untuk umatmu ya Jibril? Menangisku Rasul. Iya ya Rasulullah, maafkan aku. Maka sejak itu Rasul menghabiskan waktunya berdiam diri, sujud di hadapan Allah. Rasul tidak keluar rumah kecuali saat Bilal mengumandangkan azan. Rasul kembali lagi, tidak mau bertemu dengan siapapun. Bahkan Rasul tidak makan selama 3 hari, hanya minum saja. Hingga sahabatnya semuanya khawatir dengan keadaan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, bolehkah aku masuk? Rasul tidak mau bertemu. Hingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq pulang dalam keadaan menangis, khawatir dengan keadaan Rasulullah. Di jalan bertemu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Abu Bakar menceritakan, aku khawatir dengan keadaan Rasulullah. Sudah 3 hari Rasul berdiam diri di rumah. Maka Sayyidina Umar pun datangi Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah pun gak mau membukakan pintu. Hingga Sayyidina Umar pulang menangis. Dan di jalan bertemu Salman Al-Farisi. Salman pun bertanya, wahai Umar, kenapa kau menangis? Diceritakan kekhawatiran Umar terhadap Rasulullah. Maka Salman Al-Farisi pun mendatangi rumah Rasulullah. Hal yang sama didapati oleh Salman. Hingga sampai akhirnya Salman Al-Farisi mendatangi rumah putri tercinta Rasulullah, Sayyidatina Fatimah. Maka Fatimah begitu mendengar ayahnya sudah 3 hari tidak keluar rumah, tidak makan, Fatimah khawatir, bergegas menemui rumah Rasulullah. Sampai di rumah ayahnya, Fatimah mengucapkan salam, assalamualaikum ya ayahku, bolehkah aku masuk? Dan begitu mendengar suara putri tercintanya, Rasul langsung membukakan pintu. Karena Rasulullah kalau rindu wanginya surga, Rasul mencium kening putrinya Sayyidah Fatimah. Karena Fatimah mendapatkan gelar dari Allah, penghulunya rumah kita di surga. Yang memimpin kita di surga, para wanita itu Sayyidah Fatimah. Rugi bu kalau kita tidak ada di barisan Sayyidah Fatimah. Maka perhatikan, cari tahu amalan Sayyidah Fatimah, walaupun jauh kita dari amalan beliau. Rasa malunya Sayyidah Fatimah, walaupun jauh banget kita untuk mengikuti akhlak beliau. Keimanan yang ibadahnya jauh kita dari perilaku dari yang dicontohkan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah diriwayatkan Sayyidah Fatimah nanti di yaumil mahsyar, nanti di sirat
kita semua akan berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya api jahanam yang menyala-nyala. Semua akan melewati jembatan Shiratal. Jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti satu helai rambut dibelah 7. Di bawahnya api jahanam yang menyala-nyala. Semua akan melewati Shiratal. Ada yang melewati terpleset jatuh. Semua tergantung amal ibadah. Tapi Sayyidatina Fatimah saat melewati Sirat bersama 70.000 bidadari, seperti kilat cepat sekali. Bahkan Allah saat itu berseru kepada para penghuni mahsyar, wahai kalian penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, jangan ada satupun yang melihat, karena Fatimah binti Muhammad akan melewati Sirat. Tidak ada yang boleh melihatnya pun. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah begitu sangat menjaga dirinya, menjaga auratnya, tidak tampak auratnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Fatimah saat ditanya oleh Rasulullah, wahai putriku, bagaimana ciri-ciri wanita yang mulia? Fatimah mengatakan ciri-ciri wanita yang mulia yang tidak mau dipandang dan tidak memandang laki-laki dan tidak mau dipandang laki-laki. Maka Rasulullah tersenyum dan Rasulullah mengatakan, ini ciri-ciri ini ada pada diriku. Rasulullah bangga dengan putrinya. Maksudnya gimana, Bu? Ciri-cirinya ini yang tidak mau dipandang laki-laki dan tidak mau memandang laki-laki. Maksudnya kalau ada laki-laki yang ngeliatin kita, kita bersih, kita menghindar, bukan langsung diam aja stop di depan. Salah tingkah sendiri. Saya lagi dilihatin tuh sama RT, saya lagi dilihatin sama bupati. Dia aja disengajain malah. Yang dimaksud Rasulullah yang tidak mau dipandang. Kalau ada orang yang lihatin dia risih, buru-buru dia pergi, bukan dia di tempat salah tingkah sendiri. Bukan itu. Jual mahal dikit, apa Bu jadi perempuan? Ya. Yang tidak memandang. Tuh Pak Wali Kota yang banget hari ini. Tidak itu. Yang menunjukkan pandangan. Menunjukkan pandangan bukan buat laki-laki aja, bukan buat perempuan juga. Coba sekarang urusan sosial media, berseliweran perempuan-perempuan cantik ada di sosial media. Yang memoles wajahnya dengan kecantikan yang berselfie, yang berjoget-joget. Laki-laki yang datang juga banyak di sosial media, Bu. Ya, ini laki tadi. Begitu melihat ini si istri habis berantem sama suaminya. Begitu melihat ada coba lewat dalam hati, ya Allah, coba suami saya ini dosa nggak? Dosa nggak kira-kira? Sama laki-laki juga gitu. Lagi berantem sama istrinya, tiba-tiba ada tetangga yang foto selfie cantik, posting. Terus suaminya mau-follow. Begitu lihat, ya Allah, coba bini gua begini ya, dosa gak? Siapa yang bikin dosa? Kita semuanya. Maka ini fitnah. Akhir zaman fitnah terjadi buat diri kita perempuan. Kenapa saya harus mengkampanyekan ini, Bu? Karena saya banyaknya bertemu dengan perempuan. Saya itu tidak pernah mau diundang majelis yang ada laki-lakinya, nggak mau. Khusus gitu nggak mau. Kalau memang zamannya ada laki-lakinya, laki-laki jangan di belakang, jangan di depan. Semua perempuan. Saya tanya dulu kepada dia, dia undangannya zamannya laki-laki dan perempuan. Campur nih, kalau campur so dia di belakang laki-laki, perempuan saya di depan. Visi saya. Walaupun pakai cadar dan pakai apa bukan saya. Ini saya mau kampanyekan perempuan karena Bu, di neraka banyak kaum laki-laki atau perempuan?
ratunya surga, yang pemimpin kita nanti di surga. Kenapa Allah memberikan Sayyidah Fatimah ini menjadi penghulunya wanita di surga, pemimpinnya wanita di surga? Karena Sayyidah Fatimah mampu menyembunyikan kecantikannya, auratnya dia jaga benar-benar. Pakaiannya sederhana, Bu. Di saat Rasul ini diriwayatkan satu cerita saat Rasulullah mengajar majelis, Rasulullah mengingat satu ayat yang berisi ayat tersebut bahwa semua manusia akan melewati api jahanam. Rasul mengingat apakah ini termasuk umatku, maka Rasul menangis di situ. Hingga tangisan Rasulullah tidak ada yang bisa menghentikan, Bu. Semua sahabat berusaha untuk menghentikan tangisan Rasulullah. Rasul masih terus menangis mengingat ayat ini. Apakah ini yang termasuk umatku yang akan melewati api jahanam? Sampai akhirnya menantunya Sayyidina Ali, menantu Rasulullah, pulang menemui istrinya, yaitu putri Rasulullah Fatimah. Wahai istriku Fatimah, ayahmu sedang menangis, Rasulullah sedang menangis, cuma kamu yang bisa menghentikan tangisan ayahmu. Maka Fatimah datang menemui ayahnya, menemui Rasulullah di dalam masjid. Begitu Fatimah masuk, seluruh mata laki-laki ini tertuju kepada Fatimah. Mereka bertakbir, Allahu Akbar, sambil menangis. Apa penyebab mereka laki-laki ini bertakbir saat melihat Fatimah? Apakah melihat kecantikannya Sayyidah Fatimah? Tidak. Fatimah gak kelihatan, matanya juga gak kelihatan, Bu. Kalau saya masih kelihatan mata saya. Pengen tahu pakaiannya Sayyidah Fatimah kayak gimana? Saya kasih lihat pakaiannya putri Rasulullah. Pakaiannya Sayyidah Fatimah. Nih, seperti ini pakaiannya. Gak terlihat mukanya, matanya juga gak kelihatan. Ini cadar kami. Saya belum mampu untuk itu. Ya, sama Kak Lenda saya masih banyak yang mengalami. Gitu. Masih begini gak kelihatan mukanya aja, masih foto-foto kayak gitu. Coba mungkin foto muka saya udah kelihatan, Bu, apa yang mau dilihat? Ibu kan egois, saya lihat mukanya sendiri. Benar gak? Kalau mungkin foto selfie cekrek, yang dilihat muka ibu sendiri bisu. Mungkin ulangin ngeblur. Bohong, emang saya nggak lihat hasil fotonya. Angle-nya kurang tepat, makanya dia pengen foto lagi. Senyumnya kurang ikhlas, makanya pengen foto lagi. Ini padahal sayanya nggak kelihatan, Bu. Nggak dilihat juga sayanya. Sayyidah Fatimah, apa yang menyebabkan laki-laki ini bertakbir saat melihat kedatangan Fatimah? Yang dia lihat, mereka melihat pakaian yang dipakai Sayyidah Fatimah. Pakaiannya penuh dengan 70 tambalan, Bu. Pakaiannya sobek-sobek, penuh dengan 20 tambalan, Bu. Dijahit, ditambal semuanya. Putri Rasulullah kasih Allah, pemimpinnya kita di surga, the Queen of Jannah. Tapi pakaiannya sederhana. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan pakaian kita? Kadang pengajian yang dipentingin responnya. Betul nggak? Mana ketua pengajian? Ketua majelis mana? Ketua majelis punya kalau bikin pengajian undangannya kalau dikasih dress-code, bikin pusing. Orang yang mengaji nggak punya dress-code-nya jadi nggak ngaji. Disuruh pakai seragam warna ini, buka lemari nggak punya warna ini. Akhirnya minta sama suami, Pak, beli dong, beli seragam. Soalnya pengajian udah pakai warna ini, Pak. Akhirnya suami nggak ngasih, ya, utang seragam udah jelas belum tuh, pakai seragam. Nah, mau dibayarin, bagus. Dan sampai kita mati bahwa utangnya cuma seragam, Bu. Ya, udahlah nggak usah pakai dress-code, kita mau ngaji, bukan mau fashion show. Setuju? Pakai biasa aja,
Ini akhir zaman, fitnah buat kita perempuan. Jangan kamu penuhi neraka lagi, jangan. Jangan penuhi neraka lagi. Walaupun kita belum dijamin masuk surga, kita belum dijamin masuk surga. Tapi setidaknya, jangan penuhi neraka. Kita nggak sanggup tuh. Maka saya katakan ini, Fatimah pakaian sebenarnya. Saking menjaga rasa malunya, auratnya, Allah jaga. Kembali ke cerita tadi, Bu. Begitu Fatimah, begitu Rasulullah menggunakan pintu, Fatimah menangis melihat keadaan Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai ayahku, apa yang terjadi? Kau begitu pucat, kau begitu kurus. Aku dengar dari sahabatmu kalau engkau 3 hari tidak makan, kau 3 hari tidak keluar rumah. Apakah betul ya Rasulullah? Untuk apa melakukan ini? Apa yang terjadi ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ya Fatimah, wahai Fatimah, bagaimana aku sanggup makan sedangkan Allah menciptakan neraka ke-7 untuk umatku ya Fatimah? Tuh, Rasul sanggup gak makan 3 hari demi mikirin nerakanya. Gak cukup di sini, Bu. Malamnya, ketika Ummu Aisyah mendapati Rasul terbangun, Ummu Aisyah malah tidak melihat Rasul. Dan ternyata Rasulullah sedang berada di masjid, sedang sholat, lama sekali sholatnya. Selesai sholat ditanya oleh Ummu Aisyah, ya Rasulullah, kapan mau istirahatnya? Mau belum tidur sama sekali. Istirahatlah ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jikalau aku tidur terlelap, siapa yang menangisi umatku? Tapi ya Rasulullah, aku perhatikan engkau dalam satu malam sholat 1000 rakaat. Engkau tobat hingga nanti bengkak. Untuk apa kau lakukan ini? Engkau manusia maksud yang tidak punya dosa. Apa jawab Rasulullah? Aku bertobat kepada Allah satu malam 1000 rakaat hingga kakiku bengkak. Itu untuk umatku. Seandainya hari ini ada umatku yang dicabut nyawanya oleh Allah, yang belum sempat bertobat, aku jadikan taubatku ini untuk menambal taubat umatku. Enak gak jadi umatnya lagi dalam rumah? Enak, tapi kita gak tahu diri. Kita ini khususnya perempuan. Rasul ini sudah sedih. Rasul muliain perempuan. Rasul muliain wanita. Tanda bukti Rasul memuliakan perempuan, Rasul minta sama Allah turunkan satu ayat di ayat ini untuk memuliakan perempuan. Karena dulu di zaman jahiliyah perempuan ini banyak diganggu, dilecehkan. Lahir dari perempuan dikubur hidup-hidup. Para budak dilecehkan, diganggu. Rasul memuliakan, Rasul minta Allah turunkan satu ayat di surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin mukminah, anak perempuan mukmin mukminah, untuk mereka menjulurkan kain ke seluruh tubuh mereka supaya mereka mudah dikenali dan tidak diganggu. Ini ayat bukan menghukum perempuan, bukan, justru memuliakan perempuan. Kalau tidak ada turun ayat ini, Bu, perempuan non-muslim dan perempuan muslim kumpul jadi satu semua buka auratnya, mana pembedanya? Dari mana kita tahu dia muslim, dia non-muslim? Karena semua buka aurat. Tapi dengan jilbab kita, dengan kita menutup aurat, ini menjadi kemuliaannya kita. Ini menjadi pembeda. Oh, ini muslim, ini non-muslim. Berarti sangat Islam memuliakan, Rasul memuliakan perempuan. Tapi pertanyaannya, kenapa perempuan banyak menjadi penghuni neraka? Karena perempuan tidak, karena perempuan mengabaikan ayat tersebut. Wanita jadi anugerah, wanita bisa jadi fitnah. Ini saya ngomong begini karena kuliah hak Allah Nurul, sampaikan yang hak, walaupun gak enak didengar, terserah. Mau gak diundang lagi, terserah. Tapi haknya Allah. Karena saya sayang sama ibu-ibu, saya sayang sama perempuan. Jangan kamu penuhi lagi neraka karena ada perempuan. Jangan jadi fitnah. Wanita itu bisa jadi anugerah, wanita bisa jadi fitnah. Wanita jadi anugerah,
wanita terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka wanita saat itu menjadi fitnah untuk 4 laki-laki. Yang pertama ayahnya, yang kedua suaminya, yang ketiga pamannya, yang keempat anak laki-lakinya. Ibu, gak kasihan kalau orang tua kita sama ayah kita yang cari nafkah, ingat yang ada dalam tubuh kita. Kita di sekolah ini kita dididik, beliau jungkir balik nyari nafkah buat kita dari kita masih kecil sampai kita sekarang jadi orang tua. Kalau kita gak menuntut aurat, nih ayah kita memasukkan ayah kita ke neraka, memasukkan suami ke neraka, gak kasihan sama suami. Seorang wanita sebelum dinikahi tanggung jawabnya ada pada orang tua, pada ayahnya. Tapi saat dinikahi tanggung jawab zahir batin ada pada suami, gak kasihan sama suami. Kedua, amannya ketiga, dan keempat anak laki-laki. Anak perempuan juga gitu, keluar rumah terbuka auratnya, dia akan membawa fitnah buat ayahnya, buat pamannya, buat adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya. Maka jaga baik-baik auratnya. Jangan begini, cakep-cakep untuk semuanya auratnya. Begitu kan, nyapu di depan halaman, rambutnya kemana-mana. Giliran nyapu di teras, rambutnya kemana-mana. Tukang gojek lewat, Pak RT lewat, biasa aja. Aurat tuh 2 helai rambut aja kelihatan, mampu memasukkan hak laki-laki ke dalam neraka. Kita jadi fitnahnya, kita masuk neraka bersama hak laki-laki ini. Bagaimana kita keluar dari aurat semuanya? Perhatikan mau ke pasar, perhatiin, jangan tantang ke warung depan doang, pakai berdok panjang, tapi dasarnya lengan buntung. Iya tuh Bu, gimana kalau saya menutup auratnya, saya nggak ngerti. Ke warung bentar, ke pasar sebentar, naik motor, celananya 3/4, pakai jilbabnya panjang, nggak ngerti saya ini. Perhatiin aurat kita, perhatiin aurat itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ke aurat kita. Ini harus dikampanyekan. Jangan memenuhi neraka lagi, tidak cukup ini di akhir zaman Bu. Yuk berlomba-lomba kita dalam taat kepada Allah. Yang terakhir, kalau kita cinta kepada Nabi, ikuti jalannya Nabi. Karena untuk kita sampai kepada Allah, untuk kita sampai kepada Allah, jalannya harus melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, ya Muhammad, jikalau mereka benar-benar mencintaiku, ikuti Allah. Ini Allah yang menyuruh. Ibu pengen ketemu presiden, langsung masuk ke istana, ke istana presiden nyolong aja, itu ditangkap sama pas pampres. Ke Allah juga gitu, gak ada bisa menembus Allah kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Ini semua jalannya harus melalui jalannya Nabi, maka ikuti jalannya. Ini para ummahat, ini para ibu, ini sekolah Al-Azhar. Banyak anak-anak kita di sekolah di sini. Ibu akan dimintai pertanggungjawaban, dan ibu yang lebih dekat dengan anak-anak. Maka yang terakhir saya sampaikan, kalau memang cinta sama Nabi, kalau pengen bikin Nabi senang, bawa cintanya, bawa Nabi ke rumah kita, bawa Nabi ke dalam hari-hari kita. Maksudnya gimana? Bu, apa yang Nabi kerjakan, kerjakan. Apa yang Nabi kerjakan, sampaikan ke anak-anak, ajari. Hari-hari yang Nabi lakukan, yang simpel aja. Lalu dakwah Nabi gak harus seperti saya. Dakwah keliling dari masjid ke masjid, saya bawa ilmu. Bukan berarti saya duduk di sini saya lebih mulia, tidak. Dosa saya juga banyak, paling banyak. Ini kemuliaan sama Allah. Bukan berarti pakaian kita beda. Saya tertutup, ibu terbuka. Saya kayak ninja, ibu gak kayak ninja. Bukan berarti saya mulia, enggak. Cadar saya berjaminan diri saya masuk surga, belum. Sama Bu, kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita semua pengen pulang ke rumah kita, pengen pulang di hadapan Allah dengan kepulangan yang baik, dengan kepulangan Allah ridho. Ya ayyuhan nasu inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepadaku dengan hati yang selamat, aku ridho, masuk ke dalam surga. Kita pengen begitu. Maka sampaikan ke anak-anak, Bu, Rasul masuk kamar mandi pakai kaki
Ajarin ke anak-anak. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Kalau para ulama terdahulu, kalau terlanjur masuk kamar mandi pakai kaki kanan, beliau keluar lagi dan istighfar sebanyak-banyaknya. Terus di kamar mandi pasang pakai adab, sediain sendal, itu sunnah. Pakai sendalnya supaya setan melihat kita pada saat kamar mandi banyak setan. Pakai sendalnya. Terus kalau kita perempuan mau BAB, tutupin di kepala kita, jangan dibuka semuanya. Tutupin sebisa mungkin itu tutupin. Keluar kamar mandi pakai kaki kanan, ajarin ke anak-anak, itu udah cara bantu dakwahnya Nabi. Yang kedua, Nabi ngajarin makan dan minum pakai tangan kanan bukan tangan kiri. Ajarin ke anak-anak kita, dakwahkan buat diri kita. Karena saya masih banyak sekali lihat ibu-ibu pakai jilbab minum pakai tangan kiri, kadang sambil berdiri. Para sahabat kalau melihat ada orang minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, disenggol supaya tumpah, supaya makanan yang tadinya berkah jadi nggak berkah kalau kita makan pakai tangan kiri. Ini cara makan setan. Ajarin ke anak-anak, itu sudah bikin Nabi bangga sama kita. Itu sudah menyentuh Nabi. Ini para pemahat, para ibu dakwahkan. Kita pengen bantu bawahnya Nabi ya seperti ini di rumah kita aja banyak pahala kalau kita menjadi sunnah. Ini yang diajarin Rasul, makan pakai tangan kanan. Terus nih, yang terakhir nih, ibu kalau makan steak, pernah makan steak ya? Pernah makan steak? Pernah ya? Makan steak itu kanan kanannya apa yang disediain? Pisau. Kanan kiri? Garpu. Banyak orang makan pakai tangan kiri. Ya iyalah, mungkin kanan kanannya pisau. Steak ini makanan dari Yahudi, makanan dari luar. Dulu makanan kita cuma apa sih, pembeli singkong, ada steak dulu. Steak itu makanan dari luar. Kadang kita di brainwash, dicuci otak kita nggak sadar. Dan orang-orang luar tahu, orang-orang kafir tahu, orang Islam makannya pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri. Nih, di situ ini steak. Ya, bukan berarti kita nggak boleh makan steak, boleh. Tapi caranya tetap pakai tangan kanan. Gimana caranya? Potongin dulu dagingnya. Semua potongin. Setelah itu taruh besoknya, nanti biar punya pakai tangan kanan. Selesai. Tidak mengurangi rasa nikmat steak itu. Ini cara bantu dakwahnya Nabi. Sampaikan ke anak-anak. Ya, makan minum pakai tangan kanan sambil duduk. Ini bikin Nabi udah senang pada dakwahnya Nabi dalam rumahnya. Ya, sebelum tidur ajari anak-anak dulu. Ya, mau tidur, kebahin dulu kasurnya 3 kali. Coba sini, karena kata Rasul dalam 1 jam banyak jin yang tidur di situ. Kalau ibu lupa kebahin, berarti ibu sedang tidur dengan jin. Kebahin, sambil baca ta'awudz, baca qul, baca ayat kursi, sampai ke kanan. Itu sunnah yang diajarkan Rasul. Sebelum tidur, doain orang-orang yang zalim sama kita, doain yang baik. Doain yang benci sama kita, doain yang baik. Ya, karena amalan yang paling disenangi oleh Allah, ya, amalan yang kita bisa menyenangkan hati orang lain. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, aku sudah sholat, sudah zikir, sudah puasa, sudah sedekah. Dari amalan yang aku lakukan, ya Allah, mana yang membuatmu senang? Maka kata Allah, semua yang kau lakukan untukmu, bukan untukku. Saat engkau sholatmu untukmu, bukan untukku, supaya engkau terhindar dari perbuatan keji dan engkau selamat di alam kubur. Saat engkau zikirmu untukmu, bukan untukku, supaya jiwamu tenang. Saat engkau sedekahmu untukmu, bukan untukku, supaya selamat dalam kubur. Dan saat engkau puasamu untukmu, bukan untukku, supaya engkau terjaga hawa. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, kalau begitu, mana amalan yang mendatangkan rasa senang? Mana amalan yang membuatmu senang? Ya Allah, apa jawab Allah? Jika yang keempat ini tidak mendatangkan, tidak membuatmu senang, maka amalan mana yang membuatmu senang? Ya Allah, tanya Nabi Musa. Apa jawab Allah? Memasukkan rasa bahagia di hati manusia. Nyenengin orang itu pahalanya lebih dari itu sholat 1000 rakaat. Pertanyaannya, pernah kan sholat 1000 rakaat? Borong-borong sholat duha aja kalau kepepet
Kalau nggak punya duit baru wajib banget sholat duhanya. Betul nggak? Tapi senangin orang untuk ini yang disenangi. Yang sholat banyak, yang nyenangin orang nggak banyak, betul? Maka senangkan. Ada satu amalan seorang sahabat dikatakan ini sahabat ini ahli surga kata Rasul. Ada orangnya masih hidup. Apa amalannya? Sampai membuat sahabat lain ini bertanya-tanya, dia punya amalan apa ya? Setiap kali Rasulullah melihat orang ini, Rasulullah mengatakan ini orang ahli surga, ini orang ahli surga. Ya. Sampai akhirnya sahabat ini bertanya, boleh nggak aku menginap di rumahmu 3 hari saja? Aku ingin tahu amalanmu. Ternyata selama 3 hari dia biasa aja, tahajud, sholat sama. Amalannya biasa aja kok. Sampai akhirnya dia beranikan diri bertanya, Rasul itu setiap melihat engkau mengatakan engkau ahli surga, pasti engkau punya satu amalan yang aku nggak tahu. Maka dia mengatakan, setiap malam sebelum tidur, aku selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jika hari ini ada orang yang mengibahiku, aku sudah maafkan Allah. Ya Allah, jika hari ini ada orang yang memfitnahku, yang menzalimiku, aku sudah maafkan mereka, ya Allah. Amalannya cuma itu. Tetapi keesokan harinya saat bertemu dengan orangnya sudah selesai dan punya masalah. Itu memaafkan. Pertanyaannya lebih susah memaafkan atau meminta maaf. Lebih mudah memaafkan atau meminta maaf? Lebih mudah meminta maaf. Minta maaf tinggal bisa pakai handphone aja. Tapi memaafkan itu paling susah. Udah minta maaf pakai handphone, begitu ketemu orangnya masih kesel. Belum? Yuk belajar memaafkan orang lain. Yang terakhir itu 2 hal yang harus kita ingat supaya kita diingat sama Allah. Ingat kebaikan orang lain terhadap kita, dan yang perlu diingat kebaikannya kita. Ya, kenapa kita harus ingat kebaikan orang lain? Karena Allah yang mendatangkan orang tersebut untuk berbuat baik sama kita, karena kita sudah berbuat baik sama mereka. Jadi kita nggak usah berharap kebaikan kita dibalas dengan kebaikan. Biarkan Allah nanti dengan caranya Allah orang tersebut akan datang berbuat baik sama kita. Tapi ingat kebaikan orang terhadap kita dan lupakan kebaikan kita sama orang lain. Nggak usah ingat takut kecewa. Yang kedua, ingat perbuatan buruk kita terhadap orang lain. Nih, urusan mulut. Kalau ibu pernah dibahin orang, pernah nyakitin orang dengan lisan kita, boleh minta maaf. Takut kalau orang tersebut yang diomongin gak ridho, di akhirat dia nuntut sama Allah. Allah bilang muflis kita, amal kita habis gara-gara orang itu tuntut atas ketidakhidupannya. Kalau kita bisa kita keluar dari sini, semoga kita bukan menjadi ahli juga. Amin. Keluar dari sini, semoga Allah jaga lisan kita. Allah berikan hidayah kepada kita. Ya, jangan dari ahli juga, dari ganti hobinya bu, jangan hobi juga. Allah mematikan kita dengan apa yang kita senangi di dunia. Jangan sampai kita senangnya juga, tapi banyak-banyak mengucap nyawa kita benar-benar. Ya, matinya dan nggak ada pocong di foto juga bagus. Ya, jadi mayat di foto gak bagus lagi monyong. Ganti tuh hobinya jangan hibah lagi. Ya, jaga lisannya. Lalu ingat perbuatan buruk kita kepada orang lain dan lupakan perbuatan buruk orang lain terhadap kita. Udah gak usah ingat-ingat takut ibu-ibu dendam. Maaf, dendam tidak menyelamatkan kita di alam kubur. Insya Allah. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Khusus kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Hari ini kita punya anak-anak kita bisa bermain-main. Ya, tapi anak-anak saudara-saudara kita di Palestina, saya bilang semuanya. Yuk, kalau perlu, jikalau di sekolah ini ya ada dalam donasi sok 1.000 jihad dengan sedekah. Ya, dengan kampak yang sekarang nih, ya saya tuh di tiap kota saya sedang mengumpulkan ini. Saya jadi pengemisnya Allah, buat mintain, buat ibu-ibu mintain harta yang sekarang yang dipunya, ya, buat ditabung sama Allah. Ya Allah, hari ini saya mau menabung ya, saya mau nabung ke Engkau ya Allah, titip harta saya untuk saudara-saudara muslim saya di Palestina ya Allah. Nanti dia harta ini akan jadi saksi untuk Allah ini. Ya, mari kita doa saudara-saudara.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين فارس على المسلمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا يعطيه حمد الشاكرين حتى يعطي نعمه ويكرر مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر وما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم افتح لنا أبواب الخير اللهم افتح لنا أبواب البركة اللهم افتح لنا أبواب السلامة اللهم افتح لنا أبواب الرزق اللهم افتح لنا أبواب الجنة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين Tuhan Allah yang maha pengasih maha penyayang yang kasihnya tak pilih kasih ya Rabb ampuni kami ya Allah ampuni kami masih pilih-pilih dalam kasih sayang ya Allah ampuni kami masih pilih kasih dalam bersedekah ya Allah ampuni kami masih pilih kasih dalam membantu ya Rabb ya Rabb kami ya Allah selamatkan kami, selamatkan harta kami, ya Allah. Ya Rabb, jika saudara-saudara kami bisa dari Palestina secara kehilangan hartanya, maka jadikan harta kami harta yang kelak tidak mau hisab, ya Allah. Harta yang bermanfaat, ya Rabb. Harta yang mampu kami sedekahkan membantu saudara-saudara kita di Palestina, membantu saudara-saudara muslim yang sedang kesusahan. Ya Rabb, bimbing kami, ya Allah. Bimbing kami agar kami mudah beramal soleh. Tuhai Allah, lindungi saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Berikanlah pertolongan-Mu. Kumpulkan yang zalim dengan yang zalim, ya Rabb. Hancurkan mereka, lantahkan mereka orang-orang yang zalim, ya Allah. Ya Rabb, satu hati ini kita mampu hati ini melihat duka dari saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkan mereka dan selamatkan kami. Jadikan kami orang yang bermanfaat. Jadikan kami bermanfaat untuk umat Nabi, ya Allah. Jadikan kami orang yang bermanfaat untuk hamba-Mu yang lain, ya Allah. Selamatkan ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Rabb, izinkan kami jihad dengan harta kami, dengan doa kami, ya Allah. Dan kami meninggalkan yang berkaitan dengan Zionis Israel, ya Allah. Satukan hati kami untuk meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan Zionis Israel membunuh saudara-saudara, ya Allah. Agar ini menjadi jihad yang kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. Baik, semoga keluar dari sini segala hajat kita dikabulkan. Yang sakit pulang, Allah angkat penyakitnya. Jangan pulang dulu, jangan pulang dulu. Saya pengen merahmatin harta ibu-ibu semuanya. Yuk, saya pengen minta, saya ngemis, saya jadi pengemisnya Allah buat saudara-saudara saya di Palestina. Boleh? Hari ini kantongnya kalau misalkan boleh panitia tim, boleh dari dunia dan akhirat saya bisa mendoakan. Saya hanya bisa mendoakan kalian semua yang berbaik hati yang mau mengumpulkan hartanya itu dan sudah saya dikasih. Terima kasih. Semoga Allah bersama kita. Semoga Allah memberkati.